dari Suarez Kopi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, cuaca mendung kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari netizen ya. Untuk yang pertama, biasanya yang paling sering ditanyakan itu adalah bahan dari mana Kak? Dari TPK apa dari mana? Untuk bahan kita yang jelas itu menyesuaikan budget. Misal juragan-juragan semua menghendaki jati kualitas bagus, jati super premium seperti rumah di belakang ini, itu biasanya kita inden dulu barang dari TPK. Untuk yang budget lumayan bagus dan budgetnya lebih ada, maksudnya budget yang bukan, maksudnya di bawahnya premium, kita biasanya produksi menggunakan jati lokal ya, jati kampung, tapi kualitasnya juga sangat bagus, mengingat kampung kita sendiri itu berada di bawah hutan-hutan, jadi kualitasnya ya 11-12 dengan jati TPK. Begitu teman-teman. Untuk jati sendiri di wilayah kami letaknya berada di perbatasan Grobogan Blora ya. Jati Grobogan, Jati Blora dari dahulu sudah terkenal dengan kualitasnya yang sangat bagus, serat merah dan teksturnya yang sangat keras. Mungkin itu yang sering ditanyakan dari kualitas bahan yang kami gunakan. Oke, untuk yang kedua, mungkin yang sering ditanyakan adalah panjang, lebar, dan tinggi rumah ya. Untuk panjang dan lebar sendiri itu ya sering kita pakai adalah ya patokan rumah-rumah ya yang bagusnya ukuran seberapa. Misal kebanyakan adalah untuk ruang samping 3 meter, tengah 4 meter, sampingnya lagi 3 meter, ke belakang juga 3, terus 4, terus 3, seperti itu. Mungkin itu yang rumah umum biasanya dipakai seperti itu untuk lahan, mengingat lahan di kampung juga lumayan lebar-lebar. Tapi ketika juragan mempunyai sebidang tanah dengan panjang kali lebar tidak cukup, mungkin dengan rumah yang biasa kami bikin, bisa dikonsultasikan. Misal punya lahan cuman 10 kali 10, itu kalau dibuat 3, 4, 3 kan lumayan ngepres, mungkin nanti takutnya jatuhnya air kena tetangga lah, itu bisa dipotong. Misal 275 untuk bagian samping, tengahnya 3,5, terus 275, seperti itu kan masih punya ruang di sebelah kanan kiri rumah. Begitu pula jatuhnya air tidak mengenai lahan tetangga. Oke, seperti itu. Yang kedua, apakah yang diproduksi cuma rumah limasan dan joglo? Oh tidak, kami juga memproduksi berbagai macam rumah kayu tentunya, tapi menurut selera dan permintaan dari konsumen. Misalkan menghendaki gazebo tersendiri, ada yang gazebo panggung, ada yang gazebo aja, seperti itu dengan model ketebalan dan model joglo, model limasan, atau model biasa yang kebanyakan diorder itu seperti gazebo untuk rumah makan. Ada juga yang dipakai untuk pos security, seperti itu, dipakai di taman buat nyantai-nyantai di samping kolam. Gazebo juga cukup bagus. Untuk fokus utamanya, bukan fokus utama sih, dibilang penjualan paling banyak adalah rumah limasan, makanya kita spesialis di rumah limasan. Kalau penjogo bisa seperti proyek selanjutnya yang ada di Magelang, itu juga ada rumah joglo dipakai untuk masjid, itu malah speknya luar biasa itu teman-teman, gede sekali itu. Selain itu ada juga rumah kayu minimalis dengan lebar mungkin 4 meter, ke belakangnya 7 meter, itu juga bisa. Karena di kota dan di desa sebidang tanahnya juga berbeda-beda.
Kalaupun di desa tanahnya lebar, mau bikin rumah spek seperti apapun pasti bisa. Tapi dengan kondisi juragan yang berada di kota dengan tanah yang minim, mendaki rumah kayu agar mendapat estetik dan beda dari tetangga-tetangganya bisa. Dengan lebar bidang tanah yang ada dengan dimaksimalkan seperti apa pasti bisa. Apa ada lagi yang dipertanyakan itu soal furnitur. Furnitur kami juga produksi, seperti kemarin waktu datang ke workshop juga ada yang sedang finishing meja dan kursi. Di samping itu juga ada lemari, partisi ruangan ataupun meja rias juga ada. Semua kita produksi asal bahannya kayu ya teman-teman. Kita bisa usahakan dengan kualitas dan hasil yang sangat maksimal, karena tukang kita sendiri pun banyak pengrajinnya, mulai dari furnitur maupun rumah limasan tersendiri. Dan yang paling sering ditanyakan itu mungkin jarak, terkendala jarak juga ya kita fleksibel aja lah. Misal dari harga yang disepakati sekian, bisa langsung berdiri sampai di lokasi bisa, karena kita juga seperti itu, bukan kayak teman-teman beli barang kita harus ke toko beli barang terus barangnya dibawa pulang sendiri, tidak. Kalau rumah tidak seperti itu. Juragan punya tanah sekian, pengen bangun rumah, budget sekian, konsultasikan kepada kami, deal di harga yang sudah disepakati. Juragan tinggal cari aja hari yang bagus, hari yang baik buat mendirikan rumah itu sendiri. Misalkan sudah cocok, deal, lanjut ke proses produksi. Produksi selesai, tanggal yang disepakati sudah ada, rumah akan langsung berdiri di tempat saudara-saudara semua. Untuk berikutnya mungkin berapa lama produksi rumah. Nah, untuk produksi rumah tersendiri, kadang kan teman-teman ada yang beli itu hanya kerangkanya aja, itu juga lumayan cepat. Paling kalau bahan ready itu ya sekitaran 2-3 minggu mungkin sudah siap. Tapi kalau menghendaki sama dinding sekalian ya cukup lama untuk dinding sendiri. Begitu pula untuk menghendaki sekalian finishing ya. Finishing juga kan tergantung cuaca. Misal pelitur sekelapis mau ke step berikutnya juga harus nunggu kering dulu dari step yang pertama. Di samping itu untuk proses produksi indoor, untuk produksinya indoor, cuman untuk rumah harus di setel dulu. Misal ini pahatan kayunya seperti ini, dimasukkan ke pasangannya itu udah pas atau belum. Nah, misal udah cocok, nanti di setel berdiri ya di angka 70% lah. Misal udah rapi, dibongkar, naik ke kendaraan, siap dikirim ke rumah Anda. Untuk saat ini hujan deras teman-teman, ya, kita akhiri dulu sesi tanya jawab hari ini. Untuk hal-hal teknis mengenai apapun yang menjadi keraguan atau yang ingin ditanyakan perihal rumah limasan, perihal furnitur, perihal bahan, lokasi, bisa dicantumkan di kolom komentar atau WA di nomor WA admin yang sudah tertera di sini. Sekian dari saya, begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dari kami, sregep.com. Sukses!